dalam Kristus, berjumpa lagi dengan saya Aliudin. Hari ini saya ada di Papua, tepatnya di Mimika, kotanya Timika. Nah, saya ada melayani di Timika ini dan saya berjumpa dengan saudari Ibu Kekasih, sama-sama Murtadin. Saya Murtadin dari Aceh dan saya berjumpa dengan Ibu Kekasih. Nah, Ibu bisa kasih tahu siapa namanya dan dari mana? Shalom, sahabat semuanya. Saya nama saya Halimatun Sandia. Halimatun Sandia. Ya. Saya berasal dari Batubara dan saya asli suku Melayu. Melayu. Waduh, luar biasa. Ibu Kekasih orang Melayu asli, ya, suku Melayu. Nah, boleh saya tahu dulu bagaimana waktu masih Muslim? Dulu waktu saya masih Muslim, saya itu dari 4 bersaudara. Saya sendiri yang mengikuti ajaran Islam. Jadi saya yang rajin mengaji, ya, yang sampai tamat satu khatam Quran. Saya yang rajin untuk ikut tadarus, untuk ikut puasa. Bahkan kakak-kakak saya kalau disuruh puasa ada saja alasannya karena perempuan. Nah, kalau saya yang lebih rajin berpuasa, saya yang lebih rajin ikut tarawih, tadarus, khatam Quran. Nah, saya mengikuti semua ritual agama Islam. Wah, suka mengaji. Beliau suka mengaji. Beliau tahu mengaji, taat beribadah, puasa, ya, luar biasa. Ini suku Melayu. Melayunya di mana ini? Kita Melayu Padang dan kita dari Batubara. Di Sumatera, di Medan, di Kisaran. Di Kisaran, ya. Jadi orang Kisaran, ya. Terus bagaimana waktu itu bisa percaya dengan Tuhan Yesus? Nah, saya selesai kuliah 2013. Kuliah di mana ya? Saya kuliah di Unimed, Universitas Negeri Medan. Ambil apa? Saya ambil jurusan pendidikan biologi. Pendidikan biologi. Nah, setelah selesai kuliah, saya sebenarnya datang ke Timika. Ini tidak ada rencana dan sebelumnya saya tidak ada niat tidak punya keluarga di sini. Nah, jadi sebenarnya begini ceritanya. Saya itu pacaran dengan suami saya sekarang itu dari 2006 sampai sekarang. Dari 2006 sampai sekarang. Suami itu suku apa? Suami saya orang Batak. Orang Batak. Marganya apa? Marganya Sibaran. Sibaran. Nah, jadi kita itu pacaran dari 2006 sampai sekarang. Nah, jadi kita pacaran itu backstreet. Orang tua tidak tahu karena Kristen. Nah, saya pacaran dengan orang Kristen sementara saya Islam yang taat agama. Nah, singkat cerita, saya selesai kuliah, saya dikirim ke sini oleh orang tua saya dengan alasan untuk menjauhkan saya dari pacar saya. Dikirim ke sini. Dulu pacarannya di Sumatera. Pacarannya di Sumatera. Dikirim untuk menjauhi pacarnya ini. Karena lambat laun orang tua saya tahu kalau saya pacaran dengan Kristen dan saya dilarang dan diterima Kristen. Jadi saya dikirim ke Papua. Ada siapa di sini? Dikirim ke sini. Nah, di sini ada kakak saya, kakak sepupu yang kebetulan sekarang menjadi gembala kita. Ya. Nah, jadi tapi sebenarnya kita belum kenal begitu. Jadi hanya orang tua kita yang sepupu. Orang tua kita sepupu, jadi saya tidak ada kenal gitu. Jadi kita ketemuannya, janjiannya ketemuan di Bali. Ketemuan di Bali transit pesawat. Jadi ketemuan di Bali transit pesawat. Sampai di Timika baru saya kenal dengan kakak. Kenal sama kakak. Nah, dan singkat cerita sampai di sini juga saya masih Islam. Masih Islam. Dan ada kakaknya juga Islam. Kakak Kristen, gembala kita. Yang dikirim ke kakak. Kakak saya di sini. Jadi sebenarnya kakak ini yang kenal itu orang tua kita. Orang tua kita yang sepupuan, sementara kita tidak kenal dengan kakak. Tapi karena untuk menjauhkan saya dengan pacar saya yang beragama Kristen, saya dikirim ke orang tua dengan alasan saya mencari pekerjaan di sini. Nah, sampai di Timika saya masih Islam. Saya tinggal di rumah kakak dan abang yang sekarang jadi bapak gembala kita. Nah, itu saya masih beragama Islam. Mereka Kristen. Nah, 1 tahun berjalan, saya tetap saya di rumah mereka, saya tetap menjalankan
tetap sholat, saya tetap puasa, saya tetap ibadah seperti biasa, dan saya sampai di sini memakai kerudung karena saya tahu di sini banyak orang Kristen. Nah, jadi saya mau menunjukkan identitas saya bahwa saya seorang Muslim dan saya memakai kerudung. Karena saya tamat dari seorang guru, jadi saya bekerjakan di sekolah yang kebetulan kakak punya sekolah. Nah, Sekolahnya SD, SMP, SMK. SMK. Yayasan Peduli Papua, nah itu di jurusan farmasi. Karena saya jurusan biologi, jadi saya mengajar di sana, dan kebetulan tidak ada guru agama Islam dan saya mengajar agama Islam. Mengajar agama Islam, berarti guru agama Islam. Ya, jadi saya mengajar agama Islam sampai di Timika. Nah, padahal basic saya memang sebenarnya guru biologi. Nah, tapi sampai di sini karena kebetulan guru agama Islam kosong, jadi saya masuk mengajar agama Islam. Karena di sekolah tersebut yang Islam hanya saya. Nah, jadi saya mengajar agama Islam. Nah, singkat cerita, 1 tahun berjalan saya di sini dengan kakak yang saya tinggal di rumah orang Kristen dan saya Islam. Tapi kita saling menghargai, kita saling menghargai satu dengan yang lain. Mereka menghargai saya dan saya menghargai mereka. Nah, singkat cerita, pacar saya dari Timika. Pacar dari Ya, tapi yang jadi sendiri ya? Iya. Jadi dia bilang saya harus datang ke sana dan kita akan menikah di sana. Saya bilang kalau memang mau menikah kita akan pulang kampung dan menikah di kampung. Tapi saya bilang kita menikah di sini karena kalau memang di kampung pasti jadi pertentangan. Jadi pertentangan. Kebetulan kita satu kampung, jadi menjadi pertentangan semua keluarga negeri. Kebetulan kami itu garis keras, Melayu asli Padang, jadi garis keras. Nah, jadi kita sampai di sini tanggal 7 Desember, tanggal 1 Desember suami saya sampai di sini dan 7 Desember kita keberangkatan. Tahun berapa? Tahun 2014. 2014, ya 2014 kakak ini berjumpa dengan suami. Terus bagaimana kok bisa menjadi percaya dengan Nah, itu ceritanya. Karena saya tahu dia mau datang, saya pikir keluarganya dia tidak ada di sini, jadi saya bilang kita langsung menikah saja. Saya minta waktu dengan abang, yang kebetulan bapak gembala kita sekarang. Saya minta waktu, saya bilang pacar saya mau datang dan dia seorang Kristen. Lalu bapak gembala bilang bagaimana itu, tidak gampang. Nah, abang saya bilang tidak gampang kembalikan telapak tangan untuk menjadi seorang Kristen. Lalu dia katakan, Ima yakin? Saya bilang, saya yakin. Ima yakin? Oke, besok datang ke sekolah kita berdoa. Jadi panggilannya Ima. Alimatus Sadia, dipanggil Ima. Jadi kakak saya ada namanya Alimatus Sadia. Jadi bagaimana percayanya mengalami itu? Nah, kita berdoa dan saya doakan saat itu juga saya doakan saya tidak buka kerudung. Yang tadinya saya ke sekolah menggunakan kerudung, saya tidak pakai kerudung lagi. Saya ke sekolah, lalu kita berdoa, saya didoakan, saya pegang tangan abang, kita berdoa. Saat itu juga seperti saya diturunkan roh yang baru. Jadi seperti saya kayaknya nyawa saya tidak ada bersama saya. Jadi kayaknya selama hari ini saya kayak hidup ya menikmati saja, mengalir saja. Kalau dibilang saya sangat beragama, saya sangat taat beragama, tapi saya tidak pernah merasakan saya punya Tuhan. Jujur saya tidak pernah, selama saya Islam saya tidak pernah saya merasakan saya punya Tuhan. Ketika saat itu juga didoakan, saya merasa saya memiliki Tuhan dan saya merasa ada yang terisi di hati saya. Jadi kayak saya punya roh baru, saya punya hati yang baru. Itu saya menangis, sampai saya heran kenapa saya menangis. Saya heran kenapa saya menangis. Ternyata saya mengalami lawatan Tuhan. Jadi kayak saya dipenuhi roh yang baru begitu. Lalu kita pulang dan abang bilang yakin kita berdoa dan Ima betul-betul mengalami Tuhan. Nah, terus hari minggunya saya diajak ke gereja. Itu adalah hari pertama saya menginjak gereja. Saya diajak ke gereja
kebetulan gereja waktu itu adalah di Papua Sentrum yang Pak Boni. Nah, jadi kita gereja di sana, saya diajak, saya mengalami sukacita. Saya mengalami sukacita, ada pujian, ada penyembahan. Saya di belakang, saya duduk pada belakang, saya mengalami Tuhan ternyata enak sekali jadi orang Kristen. Gitu. Kenapa ada sukacita? Mengalami sukacita. Yang saya dengar-dengar dari teman saya, dari orang-orang kalau datang ke gereja itu bikin mengantuk. Begitu, kalau datang ke gereja itu pendetanya khotbah, kita di belakang mengantuk. Tapi kenapa saya tidak mengalami itu? Justru saya bersukacita, saya sangat senang sekali karena saya mengalami roh yang baru. Jadi kayak saya bersukacita pulang dari gereja, saya sangat senang. Lalu hari besoknya, tanggal 1-nya calon suami saya datang, tanggal 3 kita konseling, tanggal 3 konseling, tanggal 4 konseling, tanggal 5 kita dibaptis. Dan saya saat itu juga saya mengalami pemulihan yang luar biasa. Menyerahkan hidup betul-betul. Menyerahkan hidup saya betul-betul Tuhan. Banyak cerita saya menurut Tuhan. Dulu saya hanya menjalankan agama ritual, ya sekedar sholat, sekedar puasa, tapi saya pikirkan saya pengen saya. Sekarang lambat laun saya mengalami Tuhan dalam hidup saya. Amin. Jadi saya seperti Tuhan, saya senang sekali begitu. Saya ternyata punya Tuhan. Amin. Saya ternyata punya Tuhan yang ternyata emang betul ada. Selama hari ini ya kita ya Allah, tapi kita tidak tahu, begitu. Kita tidak merasakan. Gitu. Kita sholat sekedar tidak merasakan Tuhan. Kalau sekarang ini kita kayak punya Bapa di atas segala Bapa. Ada Tuhan betul-betul ya. Yang betul mengasihi kita, yang betul-betul berharga. Amin. Ya, kayak kita yang betul-betul kita kayak dekat secara terus-menerus. Ya. Jadi kita menikah dan banyak sekali tantangan dalam hidup. Apa tantangannya? Banyak sekali. Dan kita dalam menikah kita tidak punya rumah. Enggak punya rumah. Kita harus menumpang. Ya. Lalu saya 2 bulan kemudian saya langsung hamil. Lalu setelah itu kita tidak mempunyai pekerjaan. Saya tidak bekerja. Lalu saya bilang begini di suami saya, ternyata ikut Tuhan susah. Saya bilang begitu. Ikut Tuhan susah ternyata ya. Saya bilang saya kira ikut Tuhan gampang mudah ya. Kita justru lebih senang begitu, lebih bahagia dengan segala apa yang kita punya. Justru kami diproses secara perlahan. Kami diproses mulai dari hal yang mungkin kami tidak pernah alami. Dulu waktu masih lajang, masih gadis, masih bujang, kita uang selalu ada. Kita bekerja, uang selalu ada. Kita menikah dan percaya Yesus, kita pernah mengalami 1.000 rupiah pun tidak ada. Tapi kita punya sukacita. Amin, punya sukacita ya. Tapi kita punya sukacita. Walaupun kita mengalami kesulitan, tidak ada pekerjaan, kita bilang Tuhan, tolong. Dan secara spontan Tuhan. Ketika kita mengangkat tangan, Tuhan akan mengangkat tangan. Seperti yang kita alami dalam kehidupan keluarga. Banyak sekali kesaksian, banyak sekali. Terus apa yang dialami dengan keluarga? Apa respon keluarga? Bagaimana keluarga di Sumatera? 2 bulan kemudian mereka tahu, karena kita menikah diam-diam. Yang Melayu bapak apa mam? Bapak orang Melayu. Bapak kan orang Melayu asli, berarti agamanya itu kuat sekali. Sangat. Apa tantangannya? Sangat fanatik. Bapak sangat fanatik ya. Bapak saya itu orang Melayu asli, Melayu Padang yang sangat fanatik. Terus apa yang dikatakan oleh bapak dengan yang lain? Saat dia tahu dia marah besar dan mereka katakan kami tidak punya lagi anak namanya anak kami ada 4 dan saya tidak diakui lagi. Nomor berapa kakak? Saya nomor 3. Dan dia bilang kalau saya punya anak sisa 3, jadi kamu bukan anak kami lagi, carilah hidupmu sendiri dan kami tidak mengakui lagi bahwa kamu anak, cari kehidupanmu sendiri, kamu sudah punya keluarga sendiri dan jangan pernah memikirkan kamu. Jadi memang saya ditolak semua keluarga. Sampai sekarang? Sampai sekarang, puji Tuhan, ini adalah tahun pertama saya diterima oleh Bapak saya sendiri. Tahun pertama baru ini ya diterima oleh Bapak sendiri. Tapi yang lain gitu? Yang lain sudah menerima
ya, tapi saya sangat merasa sedih karena sampai orang tua perempuan saya, mama saya meninggal. Nggak bisa lihat. Saya tidak bisa lihat. Kita pulang, tapi karena Islam harus dikuburkan sorenya. Secara Islam sorenya dikuburkan, jadi kami tidak bisa lihat. Tapi saya pulang, saya sujud di hadapan papa saya dan saya diusir. Diusir. Kita pulang, saya bawa anak dalam saya pulang. Sudah datang, ikut mau lihat itu, dengan nggak bisa, begitu diusir lagi. Ya, Kita diusir. Itu adalah 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu diusir sama orang tua ya. Kita diusir karena memang belum disetujui. Belum disetujui ya. Jadi sampai mama saya meninggal, tapi 3 bulan sebelum mama saya meninggal, saya telepon mama saya dan mama saya memaafkan saya. Amin. Yeah. Mama saya maafkan saya bilang, mama tenang, saya di sini sama dia. Amin. Saya memiliki suami yang baik, saya memiliki keluarga yang banyak luar biasa di sini. Amin. Keluarga di dalam Tuhan itu luar biasa. Ya. Orang yang kita kenal, orang yang sungguh yang berbeda dengan kita, tapi mereka mampu menjadi keluarga yang sangat luar biasa. Kalau kita di dalam Tuhan, justru kita banyak. Amin. Saya ingat firman Tuhan yang bilang kalau kita tinggalkan ayah dan kita akan diberikan keluarga yang Lebih banyak lagi. Itu yang saya terima janji Tuhan. Amin. Amin. Dalam hidup saya di sini banyak sekali orang memberkati saya, banyak kesaksian hidup atau kehidupan orang-orang yang ada di sekitar saya yang boleh memberkati saya, yang boleh menjadi kesaksian hidup dalam saya. Mereka boleh mencerminkan kehidupan Kristus dan saya boleh merasakan kasih Tuhan. Amin. Sangat luar biasa. Dan saya bercerita kalau saya belum cerita kalau sebenarnya mama saya adalah seorang Kristen. Mamanya. Dan ditarik oleh papa saya. Oh gitu. Mamanya Kristen ditarik oleh bapak menjadi Islam karena bapak orang Melayu. Ya. Terus apa yang kakak lakukan sekarang? Sudah percaya dengan Tuhan? Nah, puji Tuhan, saya ingin percaya waktu hanya 6 bulan setelah saya menerima Kristus, saya tidak tahu cara berdoa. Ya. Nah, awal bulan-bulan pertama saya dengan suami saya, karena suami saya dari Protestan dan cara ibadah ya hanya mungkin Kristen KTP. Jadi kita masuk di sini, saya lihat orang-orang berdoa, lalu saya bilang, Tuhan, bagaimana cara saya supaya bisa berdoa seperti mereka? Dan kita ikut doa puasa setiap hari Sabtu. Nah, kita ikut doa puasa setiap saya supaya kita tahu cara berdoa. Kita ikut mereka yang berdoa supaya kita tahu cara berdoa bagaimana. Dan kita ikut doa puasa hari Sabtu, dan kebetulan saat itu juga pelayan yang mau melayani besok berhalangan datang. Dan kita diberi kesempatan Tuhan untuk melayani. Saat itu juga kami berkomitmen apa yang bisa kami lakukan, kami lakukan sekarang. Jadi apa yang bisa kami lakukan, kami punya suara, kami berikan untuk memuliakan Tuhan. Kami punya tenaga, apapun yang kami berikan, kami lakukan. Tadi kakak bilang kakak tahu mengaji. Mungkin bisa kasih sedikit yang diketahui tentang mengaji. Ya, coba biar pemirsa, penonton melihat. Katanya selalu orang bilang katanya berbohong, menjual iman. Lihat menderita susah. Saya menderita 7 tahun untuk Tuhan. Menderita susah, katanya menjual iman. Tapi tidak apa-apa, ya. Bisa kasih sedikit tentang apa? Ya, mengaji masih banyak saya hafal. Yang diketahui aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu semuanya ya. Terus apa pesan kakak buat pemirsa yang menonton ini? Ada sesuatu mungkin statement akhir apa yang mau dikasih kabar kepada pemirsa, penonton, saudara, keluarga, teman-teman yang sekarang yang membenci kakak? Apa yang mau kakak sampaikan? Dan bagi orang-orang Kristen juga apa yang mau kakak sampaikan? Silakan sebelum tutup. Bagi semua saudara-saudara saya yang mungkin pada saat ini atau teman-teman saya, keluarga dekat
melihat saya, yang belum bisa menerima saya, tidak apa-apa, saya bersyukur karena apapun yang saya alami, saya yakin dan percaya ini semua rencana Tuhan. Nah, alangkah indahnya bisa hidup bersama Tuhan. Saya sangat selalu bersyukur, dan saya selalu katakan di Tuhan, saya bangga punya Tuhan. Saya sangat bangga sekarang boleh menjadi pengikut Kristus. Ini adalah tahun ke-6 saya menjadi pengikut Kristus, tapi saya sangat mengalami lawatan yang luar biasa. Saya bangga saya punya Tuhan karena banyak hal yang tidak pernah saya pikirkan saya bisa lewati. Banyak hal dan mujizat Tuhan yang terjadi dalam hidup saya dan keluarga saya yang ada di Mimika, dan luar biasa lawatan Tuhan. Dan saya bersyukur karena Tuhan mengirimkan Roh Kudus ada dalam diri saya yang selalu menolong, mengingatkan saya untuk saya boleh melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup saya, agar saudara tahu bahwa firman Tuhan ya dan amin. Saya yakin dan percaya kalau saudara boleh mengalami Tuhan, sangat luar biasa hidup saudara. Saudara dibawa dalam hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Dan boleh mengalami Tuhan itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kita merasakan Tuhan dalam hidup kita. Tidak pernah takut. Kalaupun kita takut, ada Roh Kudus yang menolong kita, yang mengingatkan kita bahwa kita berharga di mata Tuhan. Jadi sangat luar biasa. Saya mau berpesan untuk semua orang Kristen yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di luar negeri sekalipun. Ingatlah bahwa kita berharga di mata Tuhan, dan mari sama-sama kita mencari wajah Tuhan. Karena Tuhan berpesan, carilah dulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Jadi cerita tentang kebenaran Tuhan adalah di mana kita mengalami lawatan Tuhan. Kalau saudara boleh mengalami Tuhan dalam hidup saudara, saya yakin dan percaya saudara adalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Itu yang saya rasakan. Amin. Waduh, luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih dalam Kristus dimanapun Anda berada, ini kesaksian Kakak Halimatul Sa'diyah. Beliau asli orang Melayu. Baru 4 tahun ya. 6 tahun, baru 6 tahun ini percaya dengan Tuhan Yesus ya. Saya kurang lebih sudah 30 tahun lamanya saya percaya dengan Yesus. Saya mengalami sukacita seperti kakak tadi katakan, mengalami bahagia, mengalami senang, karena beban masalah persoalan saya telah digantikan oleh Yesus Kristus, mati di kayu salib, darahnya tercurah menebus dosa saya, kutuk dalam hidup saya. Saya berkemenangan, saya bersukacita, saya senang, saya gembira, mempercayai, mengikuti Yesus Kristus Tuhan dalam hidup saya. Kami sama-sama Muntadin, saya dari Aceh, kakak dari suku Melayu asli, kami sama-sama percaya dengan Tuhan. Salam saya Bapak Ibu yang kasih dimanapun Anda berada, salam sehat, kuat selalu jalani hidup ini bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.